Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengolahan limbah pertanian dari review jurnal pengolahan limbah jerami padi, analisis kritis dan ringkasan hasil penelitian 2023-2024 yang disusun oleh saya sendiri, Devi Olivia Muiz. Kita melangkah ke latar belakang. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian terbesar di Asia, terutama Indonesia. Praktek pembakaran jerami menyebabkan polusi udara, emisi karbon, dan hilangnya unsur hara. Pemanfaatan jerami sebagai bahan biokar dan kompos fermentasi menjadi solusi ramah lingkungan. Dua jurnal Scopus berikut membahas strategi pengolahan jerami padi yang inovatif dan berkelanjutan. Artikel 1, biochar dari jerami padi. Judul mengubah limbah jerami padi. Mengubah limbah jerami padi menjadi biochar untuk pengolahan air tingkat lanjut dan aplikasi amandemen tanah oleh Singh et al. 2024. Sumber teknologi dan inovasi lingkungan Elsevier Index Scopus. Tujuan meninjau kemajuan teknologi pembuatan biochar dari jerami padi dan aplikasi pada perbaikan tanah dan pengolahan limbah. Metodenya itu tinjauan literatur terkait karakteristik fisik kimia, kodifikasi biochar, serta evaluasi manfaat dan tantangan. Hasilnya biochar jerami padi efektif untuk absorpsi polutan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kelemahannya itu variabilitas hasil antar studi, isu biaya produksi, dan skalabilitas industri. Artikel 1, implikasi dan rekomendasi. Pemanfaatan biochar jerami padi mendukung ekonomi sirkular dan mitigasi perubahan iklim. Perlu penelitian lanjut untuk meningkatkan efisiensi produksi dan stabilitas biochar jangka panjang. Dianjurkan penelitian kombinasi biochar dengan pupuk organik untuk hasil optimal di lahan pertanian. Artikel 2 itu kompos jerami fermentasi suhu rendah. Judulnya Low Temperature Fermented Straw Compost Regular Rice Flow and Cell oleh Liu et al. 2023. Sumber agronomi MDPE Scopus Index. Tujuannya itu mengkaji pengaruh kompos jerami fermentasi suhu rendah terhadap pertumbuhan hasil padi dan sifat tanah. Metode eksperimen fermentasi jerami dengan agen mikroba di suhu rendah, pengukuran hasil padi, pH tanah, aktivitas enzim, dan ekspresi gen tanaman. Hasil yaitu kompos fermentasi meningkatkan hasil padi, memperbaiki struktur tanah, memperkaya mikroba tanah. Kelemahannya itu skala penelitian masih perlu uji ke lapangan, jangka panjang, validasi ekonomi, dan lingkungan. Artikel 2, implikasi dan rekomendasi. Kompos jerami fermentasi dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan. Perlu pelatihan bagi petani untuk proses fermentasi mikroba dan manajemen pupuk. Disarankan kombinasi riset molekuler dan praktik lapangan untuk mempercepat adopsi teknologi. Lanjut, perbandingan dua studi. Kedua studi sepakat bahwa jerami padi memiliki nilai ekonomi ekonomi tinggi jika diolah dengan benar. Biochar berfokus pada aplikasi energi dan remediasi lingkungan. Kompos lebih ke arah kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Keduanya menekankan pentingnya peran mikroba dan kondisi proses dalam meningkatkan efisiensi pengolahan jerami. Integritas dua pendekatan biochar dan kompos berpotensi memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan pertanian. Lanjut kesimpulan. Pengolahan limbah jerami padi melalui biokar dan kompos
fermentasi dapat menjadi solusi pertanian berkelanjutan. Diperlukan dukungan kebijakan dan intensif agar petani beralih dari pembakaran jerami ke pengolahan produksi. Riset lanjut disarankan untuk mengevaluasi dampak ekonomi, efisiensi energi, dan emisi karbon dari kedua metode. Demikian penyampaian presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.